ketika Ridwan Ramil datang ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Senin 15 Februari 2021. Ridwan datang memenuhi panggilan KPAI terkait konten yang dianggap tidak pas untuk dikonsumsi publik khususnya anak-anak. Ya silaturahmi aja gitu kan, karena diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi maksudnya kenapa membuat itu, semua kronologinya gimana, yaitu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Begini, pertama bahwa tadi kita memang mengundang ya kepada saudara R yang sebenarnya ini juga sebagian orang sudah mengetahui, bahkan tadi Mas Ridwan kalau tidak salah sudah memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian dan teman-teman media. Prinsipnya hari ini kita klarifikasi atas pengaduan, tetapi kemudian pengaduannya sudah dicabut ya. Tetapi KPAI kan di dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berbasis pengaduan, tapi juga berdasarkan pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi. Teman-teman tim kami juga sudah memonitor ya, sekaligus juga sudah melakukan pengawasan terhadap video ya, terhadap konten yang itu juga sudah diakses oleh publik, sehingga kami tadi samakan persepsinya. Sekali lagi kita menyamakan persepsinya sekaligus juga melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga sudah menjelaskan ke kami, dan kita sebenarnya menyemangati ke Mas Ridwan dan teman-teman yang lain sebagai komedian. Kita ingatkan bahwa perlindungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, negara, tetapi juga masyarakat komedian, teman-teman seni. Tadi kami sampaikan itu juga bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Makanya kita berharap hati-hati di dalam memilih diksi, memilih kata, memilih kalimat ketika membuat joke, menghibur, yang itu semangatnya sebenarnya menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat itu memang seiring berjalannya waktu memang harus penuh dengan inovasi, menyesuaikan dengan kode etik perlindungan anak. Ini tadi saya sampaikan ke Mas Ridwan, dan Mas Ridwan sangat welcome. Prinsipnya beliau akan terus memperbaiki dan upaya ke depan ingin semakin baik. Sebelumnya, Ruben Onsu keberatan saat Ridwan membawa namanya dan keluarga dalam konten yang dibuatnya. Ya, saya agak lupa untuk tanggalnya ya, terkait dengan pencabutannya. Tetapi prinsipnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan etika perlindungan anak itu, ini melekat ya. Apakah itu diadukan atau tidak diadukan, prinsip perlindungan anak itu melekat bagi semua kita, termasuk juga masyarakat secara umum, ya, agar tetap dijaga, dirawat dan juga dilakukan agar anak-anak kita tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak kita harapkan, termasuk juga diksi dan kalimat yang mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan berpotensi bertentangan dengan etika perlindungan anak. Ya, ini memang diadukan ya, tetapi kan aduannya sebenarnya sudah dicabut ya. Tetapi sekali lagi KPAI bekerja tidak semata-mata berbasis pengaduan, tapi juga berbasis hasil pengawasan. Ya, ini tentu juga akan menjadi bagian dari informasi kita ke publik bahwa kalau berdasarkan pengawasan KPAI memang ada hal-hal yang butuh diluruskan, butuh kita perbaiki agar lebih baik lagi ya cara menghibur publik kita, apalagi di era saat ini anak-anak muda kita pergeserannya memang semakin banyak ke media digital. Karena pergeseran ke media digital tentu potensi anak mengakses media digital tentu sangat tinggi. Kalau atas ketersinggungan, menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung,
ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Tapi pantas nggak sih itu untuk dibuat lawakan gitu? Apa? Materi itu, Bu. Apa? Nggak Menurut kedengeran. lo pantas nggak? Pantas kan buat dijadikan Oh, materi iya. tonton. Pantes lah. Karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Tanggapan KPAI tadi gimana? Tidak ada tanggapan. Tanggapannya itu kita harus saling menjaga aja, melindungi anak bersama-sama gitu. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu. Apalagi terkait figurnya anak-anak seperti itu. Lantas, adakah keinginan Ridwan untuk komunikasi dan minta maaf? Nggak ada sih. Tapi kan Ruben merasa tersinggung nggak dari keluarganya di kafe. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu kan sama aja kan. Ya coba untuk bertemu langsung, Mas. Saya tuh sebenarnya udah sempat WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu salah, nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik gitu. Kita belum tahu. Makanya nanti kita mau kan kita ketemu dulu sama kuasa hukumnya, kita bilang begini. Nah, kalau kuasa hukumnya bisa menganggap itu suatu kesalahpahaman atau nanti harus ada minta maaf, itu nanti setelah ada kuasa hukum, kita ketemu sama kuasa hukum. Udah dijadwalkan berarti, Bang? Belum. Oh, belum. Tapi mudah-mudahan minggu ini kita bisa. Berkaca dari kejadian ini, KPAI berharap persoalan perlindungan anak menjadi tugas kita semua. Makanya kita sangat berharap teman-teman media, termasuk juga komedian, sama-sama bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak. Menghibur memang harus, itu memang tugas komedian. Tetapi kita bagaimana punya tanggung jawab memberikan perlindungan pada anak agar memilih kata-kata yang aman, memilih diksi yang sehat untuk anak-anak kita, dan tidak menggunakan kata-kata verbal apalagi bermuatan multitafsir yang mengarah pada hal-hal yang tidak kita tahu. Kalau di KPAI ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPAI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu. Bisa disaksikan sama anak-anak dan itu jadi apa ya? Jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak seperti itu sih. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu. Apalagi terkait figurnya anak-anak seperti